Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hevin Immanuel Ginting dengan NIM 182200065. Baiklah, di video ini saya akan memaparkan hasil dari tugas proyek kelompok mata kuliah II 4037 Internet of Things. Adapun tugas proyek kami berjudul Automatic Pet Feeder menggunakan teknologi IoT. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, kemudian rekan saya Alexander dan Michelle Vito. Pada video kali ini, saya akan membahas introduksi dari proyek kami, pembagian kerja dalam pengerjaan proyek ini, kontribusi pribadi saya dalam proyek ini, hasil proyek ini, dan kesimpulan serta saran terhadap proyek ini. Yang pertama ialah introduksi proyek. Latar belakang kami untuk melakukan proyek ini adalah kami concern terhadap perkembangan zaman di mana memelihara hewan itu menjadi bagian dari gaya hidup manusia. Apalagi di saat pandemi COVID-19 baru-baru ini, mendorong dan meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk memelihara hewan. Namun, muncul permasalahan di mana si pemelihara hewan tidak bisa konsisten untuk memberi makan hewan peliharaan tersebut karena satu dan banyak hal lainnya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kami mengusulkan suatu sistem automatic pet feeder dengan menggunakan teknologi IoT. Sistem ini dapat membantu pemilik dalam proses pemberian makan hewan peliharaan secara online dari manapun juga. Adapun tujuan kami yaitu yang pertama mengembangkan sistem automatic pet feeder yang memiliki interkonektivitas yang dapat diakses secara online melalui sebuah interface dari jarak jauh untuk melakukan pemberian pakan hewan peliharaan. Yang kedua, mengembangkan sistem automatic pet feeder yang dilengkapi fitur penjadwalan. Yang ketiga, mengembangkan sistem automatic pet feeder yang dilengkapi fitur level takaran pemberian pakan. Serta yang terakhir adalah mengembangkan sistem automatic pet feeder yang dapat mendeteksi keberadaan pakan di tempat makan hewan peliharaan. Metodologi yang kami gunakan dalam proyek ini adalah yang pertama pengumpulan data, di mana dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik observasi dan studi literatur. Yang kedua, perancangan sistem dilakukan dengan metode studi literatur dan percobaan langsung dalam skala yang kecil. Yang ketiga, implementasi diawali dengan langkah studi literatur mengenai komponen, baik hardware maupun software, yang akan digunakan kemudian dilakukan pembuatan prototipe. Yang terakhir adalah pengujian dilakukan secara manual dengan menjalankan satu persatu fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ialah pembagian kerja dalam pengerjaan proyek ini. Berikut tabel pembagian kerja dari masing-masing anggota kelompok dalam pengerjaan proyek ini. Yang ketiga ialah kontribusi pribadi. Adapun kontribusi pribadi saya, yang pertama untuk kontribusi untuk dokumen, saya mengerjakan bagian satu pendahuluan di subbab rumusan masalah. Berikut rumusan masalah dari proyek ini. Kemudian saya mengerjakan subbab tujuan, di mana tujuan tersebut dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Selanjutnya ada batasan masalah juga masih di bab yang satu. Yang kedua, di bab 2 saya melakukan studi literatur terkait materi sensor, sensor ultrasonik, aktuator, dan servo. Di bab ketiga, saya melakukan analisis kebutuhan, dan berikut adalah analisis kebutuhan user yang didapatkan untuk proyek ini. Di mana user membutuhkan sistem yang dapat membantu dalam proses pemberian pakan hewan, peliharaan dari jarak jauh. User membutuhkan sistem yang dapat memberi pakan hewan peliharaan secara otomatis pada jangka waktu tertentu. User membutuhkan sistem yang dapat memberi pakan hewan peliharaan dengan takaran tertentu. Serta user membutuhkan sistem yang dapat memantau isi pakan pada mangkuk hewan peliharaan. Masih di bab yang sama, di bab 3, saya mengerjakan subbab pendefinisian kebutuhan sistem, dan berikut kebutuhan sistem yang dapat dari proyek ini. Sistem dapat melakukan pemberian pakan dari jarak jauh, sistem memiliki fitur penjadwalan pemberian makan,
Sistem harus menyediakan pilihan level takaran pakan, dan sistem harus dilengkapi unit sensing, isi pakan pada mangkuk makanan. Yang di bagian bab keempat, implementasi dan pengujian, saya mengerjakan subbab implementasi dan antarmuka komponen sistem, di mana pada prototipe diimplementasikan web-based interface dengan pertimbangan sebagai berikut dapat dilihat, yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi dan tidak terlalu membebani perangkat pengguna. Yang kelima ialah kesimpulan dan saran. Saya mengerjakan saran di subbab saran untuk saran pertama, ketiga, dan yang kelima. Kemudian untuk kontribusi di bagian software, saya melakukan pengerjaan kode modul time, sensor, dan servo. Ya, dapat dilihat di sini untuk modul time-nya melakukan deklarasi. Berikut juga untuk sensor ultrasoniknya, dan untuk servo, inisial servonya. Berikut potongan kode yang saya kerjakan. Selanjutnya adalah untuk kontribusi alat. Untuk kontribusi alat prototipe, saya melakukan pemasangan rangkaian sensor ultrasonik yang digunakan pada prototipe nanti. Baiklah, untuk hasil proyek kami buat dalam bentuk video demo. Berikut hasil dari proyek ini. Nah, di sini pertama dilakukan riset untuk ESP32-nya, dan di serial monitor akan terlihat bahwa ESP32 melakukan koneksi ke Wi-Fi, dan didapatkan IP untuk mengakses web dari sistem automatic pet feeder. Dan dapat dilihat tampilannya seperti berikut. Nah, di sini melakukan pemberian makan manual dengan akan langsung feed dan mengubah. Ini untuk level porsi makanan bisa diatur menggunakan slider. Dan itu kami juga mengatur waktu makanan dan bisa diatur penjadwalannya. Nah, di sini kami mencoba mengatur penjadwalan makanan. Nah, di sini kami mencoba untuk menunggu autofitnya bekerja pada pukul 2.35. Nah, dapat dilihat pada pukul 2.35, 2:35 dia bekerja. Servonya membuka. Nah, ini untuk video close up-nya dapat dilihat. Servo dapat bekerja dengan baik dan makanannya juga bisa turun tanpa. Baiklah, demikian hasil proyek demonya. Selanjutnya, kita kembali ke bab ke bagian selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran dari proyek ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengerjaan proyek ini adalah bahwa peningkatan tren pemeliharaan hewan pada masa pandemi merupakan hal yang positif, namun kesulitan untuk terus konsisten memberi makan hewan peliharaan itu dapat terjadi karena beberapa kondisi. Namun, kami telah
mengusulkan suatu sistem automatic pet feeder dengan menggunakan teknologi IoT yang memiliki interkonektivitas sehingga dapat diakses melalui sebuah interface untuk melakukan pembelian pakan hewan peliharaan dari jarak jauh. Hasil dari proyek ini adalah sebuah sistem automatic pet feeder dengan alat pakan IoT dan kendali jarak jauh menggunakan website. Adapun saran kami terhadap pengembangan untuk proyek ini yaitu menggunakan sensor pendeteksi jarak dengan kemampuan yang lebih akurat. Yang kedua, mengembangkan software dengan tempat penyimpanan data. Yang ketiga, membangun prototipe yang lebih mendetail dan memiliki desain yang baik. Yang keempat, menggunakan protokol komunikasi yang dapat mengakomodasi penampilan data dengan lebih baik untuk mengakomodasi di input sensor dan database, serta dapat menyembunyikan informasi kredensial. Yang kelima, pembuatan fitur pemberian air atau air minum. Yang keenam, memperbesar skop alat sehingga dapat diakses secara global, tidak hanya melalui Wi-Fi lokal saja. Baiklah, sekian pemaparan saya untuk tugas proyek kelompok Internet of Things ini. Terima kasih.